Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes. Halo. Halo. Hai. Tadi sudah siap? Yuk kita berdoa. Nyanyi dulu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Love you. Do you Bismillahirrahmanirrahim. now? Do you think of me when you close your eyes? Tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know. Naik kereta api. 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Kalau di sini karena kita keterbatasan guru dan juga keterbatasan kelas, jadi ada beberapa kelas yang dicampur ke hambatannya. Nah, kalau kayak di kelas saya ini, sebagian besar anaknya itu tunagrahita. Tahu tunagrahita? Kalau tunagrahita kan anak yang mengalami hambatan intelektual yang IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, nanti itu tunagrahita tuh ada pembagiannya lagi kan. Ada yang Down syndrome, mungkin yang biasa didengar Down syndrome. Nah, yang kembar mukanya mirip-mirip tuh, itu karena yang terjadi kerusakan di kromosomnya yang ke-23. Makanya mereka mirip semua karena kerusakannya sama di posisi yang itu gitu. Nah, jadi di kelas saya itu ada yang tunagrahita, itu tadi tunagrahita biasa, terus ada yang Down syndrome, dan ada yang autis. Kebetulan yang autis hari ini nggak masuk. Satu sih yang autis, sisanya grahita. Di sini ada 12 anak. Sama pun di kelas lain juga, kita kan biasa klasifikasinya ya berdasarkan kemampuan anak itu. Jadi kayak walaupun dia autis, berbeda kan dengan tunagrahita, tapi kemampuannya hampir 11-12 karena kita keterbatasan, jadi ya udah dimasukin ke sini. Oke, gitu. Terus ada kelas tunadaksa. Nah, kalau di kelas tunadaksa itu mereka karena kembali lagi keterbatasan guru, jadi di satu kelas itu beda jenjang. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Digabungin jadi satu kelas. Jadi kan biasanya kalau PGSD kan ya pembelajarannya kan dia kayak RPP aja paling satu untuk sekelas. Nah, kalau di SLB sebutannya PPI, program pembelajaran individual, itu turunan dari RPP. Jadi satu anak satu SLB, nggak bisa yang kayak gitu satu untuk semua, nggak bisa karena disesuaikan sama kebutuhan. PPI itu bisa sederhana banget. Misalnya anaknya belum bisa pakai sepatu, ya udah programnya semester ini anak ini belajar pakai sepatu. Mungkin yang satu belum bisa sikat gigi, ya udah kita fokus ke sikat gigi. Jadi diferensiasi. Jadi sekelas ya pembelajarannya beda-beda. Secara garis besar kita ambil kalau klasifikasi anak tunagrahita di sini mampu didik dan mampu latih. Ya, tunagrahita tuh kalau kita dibagi jadi 3, biasanya 3 besar. Ada mampu rawat, mampu didik, sama mampu latih. Kalau mampu rawat, dia ya itu IQ-nya mungkin di sekitar di bawah 50 ke bawah. Dia nggak bisa kamu kasih perintah atau apa, nggak bisa, paling ya cuma diem, udah cuma paling bisa ya makan pun masih perlu ditawarin, nggak bisa aktivitas mandiri. Nah, itu yang berat. Nah, terus kalau yang di sini paling yang sedang sampai yang ringan. Ya, tadi kalau yang sedang itu maksudnya mampu didik, kalau yang ringan itu mampu latih. Jadi kalau mampu didik, mungkin dia hanya mampu dididik untuk activity daily living. Jadi kayak dia bisa makan sendiri, cuci baju dan lain-lain. Sedangkan kalau mampu latih,
dia bisa dilatihkan untuk pekerjaan sederhana. Misalnya bantu bersih-bersih rumah, terus mereka, karena di sini relate dengan kita diajarkan ada keterampilan boga. Jadi minimal mereka bisa masaknya sederhana deh, buat gorengan gitu kan, bisa dia jual lagi untuk kedepannya ketika mereka sudah lulus dari sini. Ini bangunan pun masih kurang, tenaga pendidiknya juga masih kurang. Tapi ya kita berdayakan apa yang ada, kita berusaha semaksimal mungkin pakai fasilitas yang ada. Kalau penanganan apa dulu nih? Kalau secara pembelajaran ya klasikal seperti ini yang diferensiasi. Terus kalau untuk ini karena kan kita ranahnya pendidikan, jatah kita tuh hanya sebatas mengajar. Nah kalau untuk terapi dan lain-lain itu kan ranahnya beda. Kita butuh bantuan dari teman-teman terapis dan teman-teman psikolog sama dokter juga. Jadi kalau di sini ya kita hanya menangani fokusnya ke pendidikan, pembelajarannya. Kalau terapi mungkin terapi treatment yang sederhana buat anak-anak. Misalnya kalau di kelas autis nanti mungkin kalian bisa tanya lebih luas karena treatmentnya autis dan kita beda ya. Nah kalau di sini mungkin kita kalau di autis nanti paling mereka ya terapi olahraga, misalnya kayak stretching apa segala macem. Untuk yang tunadaksa pun, daksa tuh yang hambatan fisik ya, itu nanti palingnya di olahraganya seperti itu. Kalau untuk yang benar-benar pure terapi, karena kami kan di sini bukan ranahnya dan juga alatnya tidak memadai. Paling kita di sini sensory play aja sih. Karena kita ada ruang terapi kita nyebutnya, tapi sebenarnya terapi bermain ya, kayak ada mandi bola di sebelah sana di ruangannya, terus ada kayak di ruang terapi di rumah sakit lah, tapi dia lebih terapi bermain. Kalau untuk terapi yang fisioterapi dan lain-lain ya kita belum ada. Ya perkembangan pasti ada, tapi ya itu kita nggak bisa menuntut banyak ya. Kembali ke anak-anak. Contoh kecilnya, treatment ada di kelas Gurian yang paling pojok situ, ada satu siswa dia nggak bisa lepas dari orang tuanya. Jadi orang tuanya tetap ikut masuk ke kelas. Dan itu harus digendong, nggak bisa lepas, itu harus digendong. Ya kita treatment pelan-pelan, kita berusaha untuk tegas, bukan keras tapi tegas. Jadi ya udah kalau anak ya gitu ya mau nggak mau kita harus tarik, ya kasih duduk, kena kursinya treatmentnya digembok, jadi kursinya pakai gembok. Nah tirnya nangis nggak apa-apa, diemin karena kan belajar untuk dia itu. Nah itu tadi, karena kadang kita ekspektasinya belajar itu ya kayak matematika, numerik dan lain-lain segala macam. Tapi kalau di SLB hal yang sederhana itu bisa jadi pembelajaran. Dari yang orang tuanya nempel terus sama orang tuanya sampai dia bisa duduk tenang sendiri, itu satu pembelajaran yang sangat besar, karena untuk melakukan itu aja kita kadang butuh beberapa semester, cuman berapa hari tapi berapa semester. Pasti ada awal-awal ya, misalnya kayak anak untuk duduk tertib itu. Ini ada tadi cowok di sini yang dia pakai baju kaos biru deh kalau nggak salah. Pokoknya dia buka seragamnya. Itu dia mau ditertipin aja susah. Duduk tuh dia nggak bisa lebih dari 5 menit. Bantuin temennya iseng, dicubit, dijambak, di apa segala macam. Tapi sekarang ya nggak bisa ya, tantangannya itu kadang emosi ya bawaannya. Tapi kadang mikir ya kalau saya emosi, saya marah, saya gila gitu ya. Jadi ya udah pelan-pelan ya, kita boleh tegas, saya sentil, tak sentil. Tapi kan sentilnya juga ada batasannya. Dan itu sudah komitmen dengan orang tua. Waktu itu ibunya udah ngomong sama saya, Pak, tolong anak saya kalau memang butuh untuk dikeraskan, ditertibkan, silahkan. Saya izin dulu sama ibu. Nanti mungkin kalau ibu lagi lewat di luar, suara saya rada tinggi, itu cara saya untuk menertibkan anak ibu. Ya saya juga manusia, nggak mungkin saya mau bok-bok anak ibu sampai ini, nggak mungkin ya. Saya juga punya hati, tapi sedikitnya tidak anak itu biar bisa patuh. Tantangannya di situ sih kayak, nah ada juga orang tua yang nggak terima apa-apa gitu kan. Di situ kadang. Jadi tantangan itu di orang tua sih.
kita harus komunikasikan. Ada orang tua yang terlalu berekspektasi tinggi sama anaknya, sedangkan kemampuan anaknya ya standar gitu aja. Ya kita sudah berusaha coba untuk ini, tapi ya orang tua tuntutannya tinggi. Itu tantangannya di situ. Kadang jadi orang tua tuh ngomong dan segala macam, entah ngomong tentang guru, entah ngomong tentang sekolah, jadinya jadi melebar kemana-mana. Intinya tantangannya satu, kesabaran gitu doang. Dari sekolah umum, ya dulu dia di SD umum, tapi dia dibully sama teman-temannya karena dia cadel. Terus dia itu ya karena kan memang intelektualnya di bawah rata-rata ya, jadi teman-temannya tuh nggak bisa berbaur dengan dia, dan dia pun juga begitu. Akhirnya di sekolah dia mutisme itu tidak mau berbicara, bukan karena dia tidak bisa bicara, tapi karena dari psikologis dia terganggu sampai dia nggak mau ngomong kan. Nah seperti itu. Terus akhirnya intinya maaf gitu, jadi kayak anak paling bodoh gitu di satu sekolahan itu. Nah terus disarankan sama gurunya dan tetangganya gitu masuk ke sini. Terus akhirnya ya kan begitu masuk kita lihat berkas ininya kan, apa riwayatnya di sana gimana nih si anak. Terus akhirnya dimasukkan ke kelas saya. Ya saya treatment dia untuk biar pertama dia belum bisa masuk akademik, masih di pra-akademik. Padahal udah kelas 5. Tapi kita kalau di SLB itu memang nggak menuntut anak ini bisa baca tulis dan lain-lain, nggak dulu. Yang penting perkembangan sosialnya bagus. Ada juga yang udah SMA malah belum bisa baca. Padahal kita sudah ngajarin, tapi tetap ya udah memang sampai situ kemampuannya. Nah si Tantio ini nggak mau ngomong sama sekali awalnya, tidak mau berbicara sama siapapun, nggak mau. Terus akhirnya ya pelan-pelan saya kasih tahu teman-teman yang lain kalau dia tadi yang paling gede badannya duduk di situ. Dulu nggak mau berbaur sama sekali, tidak mau berbaur dengan siapa, jadi cuma duduk diem aja. Ibunya selalu ngeliatin dari jendela selama 1 semester. Ibunya selalu dipojokkan melihat anaknya. Terus akhirnya saya treatment ya, saya bilang ke teman-temannya ajak ngobrol Tantio ya. Terus saya selalu libatkan dia dalam hal apapun. Misalnya saya ngeprint kan, terus sengaja tak tinggal di ruang guru, print-printannya Tantio tolong dibantu ambilkan print-printan di meja guru, mejanya Pak Dori. Nanti masuk sana ucap salam dulu, tanya mana meja Pak. Pertama dia nggak mau ngomong, tapi dia tahu meja saya, jadi cuma nyelonong doang, masuk ngambil. Terus akhirnya saya kasih tahu juga bapak ibu guru yang ada di dalam ruang guru. Saya bilang kalau ada murid saya ke sini direspon ya, ditanya. Akhirnya lama-lama dia udah bisa mampu lah sedikit-sedikit berkomunikasi, sosialisasi sama teman-temannya. Jadi kayak yuk sekarang nih bagikan, suruh dia muter, suruh bagiin. Ya selalu libatkan dalam hal apapun. Teman yang mau pipis ada kan yang belum bisa pipis sendiri, saya minta tolong bantu dia. Kalau dibantu ya, basicnya hambatan intelektual, tapi orang tuanya mungkin saat itu nggak tahu mau nanganin anaknya mau dimasukin sekolah mana gitu. Jadi karena terdekat itu sekolah SD umum, ya jadi masukin sana, tapi di sana nggak bisa ngikut pembelajaran. Akhirnya dioper ke sini. Waktu itu saya terenyuh waktu semester, saya baru 1 tahun ini di sini. Kemarin ibunya bilang, Pak makasih ya, anak saya akhirnya bisa ngomong, bisa berbaur dengan siapa-siapa. Itu namanya Zahra, dia itu Down syndrome. Dia masih masuk di pra-akademi, masih mood swing. Jadi untuk ke sekolah itu dia nggak bisa mau kasih pelajaran enggak. Dia nggak bisa masuk sama sekali pelajaran enggak. Jadi kayak menebalkan aja, masih belum bisa sesuai gitu, kadang mencong-mencong gitu. Jadi dia ya itu aktivitasnya biar bisa bermain sama teman-teman. Orang tua kan ngobrol sama mereka. Terus ya alhamdulillah ada orang tua yang bisa menerima kondisi anaknya dan bisa diajak bekerja sama. Mamanya Zahra ini waktu itu ngobrol sama saya bilang ini, Pak, kapan hari saya tetangga banyak sih yang ngomong bilang ngapain sekolahin anakmu nggak bisa apa-apa. Sekolah ngabisin tenaga, ngabisin uang, karena kan untuk jajan, untuk transport dan segala macam. Ngomong lagi, yang menurut ibu gimana?
seandainya kalau memang menurut ibu di sekolah kurang efektif, ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Karena ibu pun juga punya hak atas anak ibu sendiri. Saya tanya ke ibu, bagaimana perkembangan anaknya sebelum dan setelah sekolah. Itu tadi sampai dirasakan bisa berbaur. Karena apa? Mungkin kalau di rumah kurang bisa berbaur, karena kan itu anak-anak normal ya rata-rata. Jadi anak saya nanti dibully, anak saya ini. Sedangkan kalau dia di sekolah sini, dia bisa bebas. Maksudnya kayak teman senasib seperjuangan gitu ya. Dia bisa bebas main, nggak ada yang mendiskriminasi mereka. Nah di situ sih saya syukurnya yang penting anak saya bisa senang ketemu orang banyak. Zahra dia Down syndrome. Kalau Down syndrome itu ciri fisiknya kalian lihat ada yang rada mirip deh kan. Biasanya jarinya tuh ada pendek. Biasa disebut juga dengan mongoloid. Ya kata lainnya. Tapi kalau orang-orang mongoloid apa namanya? Ya marah kalau dibilang Down syndrome tuh mongoloid tuh kayak Chinese, Cina gitulah. Cina, kalau yang sipit, matanya tuh sipit, terus dadanya kecil, jari-jarinya kelihatan buntak-buntak jarinya. Sebagian besar di sini udah bisa untuk toileting sendiri, sudah mampu. Nah, cuman ada satu yang pakai pampers tadi di sebelah sini, dia masih pampers. Bagus sih sebenarnya orang tuanya. Kadang ada di kelas lain dia nggak pakai pampers, ya udah pupuk sembarangan, jatuh gitu. Kita yang membersihkan gitu ya. Ya itulah challengingnya guru SLB. Yang lainnya sih udah oke, kayak Zahra pun juga dia udah bisa sendiri bilang, Pak saya mau ke kamar mandi ya Pak, bahasa sederhana lah nenek. Dia bilang oh ya nenek kamu wajibin gitu bilang. Saya masuk terus bisa buka celana sendiri, cuman tapi kan kalau kayak cebok belum terlalu bersih sama apa namanya kayak dia belum tahu gimana nih saya harus buka dan pasang pakaian saya. Jadi saya arahkan kamu harus buka baju tuh di kamar mandi. Jadi ya saya masuk bantu karena orang tua kita punya di luar terbiasa. Jadi ya pas cebok ya saya siramin, pegang gayungnya rada gede kan, terus dia badannya sekecil itu, nyiramnya pun juga nggak terlalu bersih. Kadang saya libatkan temannya si Ais, tadi ada yang duduk di sebelahnya yang lebih tinggi badannya. Ada saya libatkan karena si Ais itu sudah mampu lah, disuruh apa aja misalnya kayak Ais tolong beli ini, dia udah bisa gitu. Berarti rata-rata anak di sini ditungguin sama orang tua. Iya. Yang SD rata-rata tungguin, kalau sudah SMP SMA mereka udah dilepas nih. Ya tergantung kondisinya. Iya. Tergantung kondisi. It's been 10,000